siang semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan profit ya. Jadi hari ini kita akan webinar edukasi dengan Bro Leonardo Lijuwardi, Equity Research Analyst dari NH Korindo Sekuritas Indonesia. Tapi sebelumnya kita disclaimer karena pembahasan saham di sini sifatnya hanya referensi atau bahan pertimbangan. Jadi nggak ada perintah beli atau jual ya, karena setiap keuntungan dan kerugian itu tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Leonardo Lijuwardi adalah seorang equity research analyst di NH Korindo Sekuritas Indonesia yang berkarir sejak awal 2023 di dunia pasar modal. Tapi sebenarnya beliau tuh udah mengawali karirnya di salah satu bank swasta di Indonesia dan memperoleh gelar sarjana teknik sipil dari Universitas Tarumanegara. Dari sisi coverage sektoral, beliau mengcover sektor perbankan, telekomunikasi, infrastruktur. Selain bekerja sebagai equity research analyst, Leo juga merupakan seorang investor retail di mana di sela kesibukannya kadang menganalisis dan memiliki kegemaran dan mengamati perilaku konglomerasi di Bursa Efek Indonesia. Dan baiklah, untuk biar nggak berlama-lama, kita akan mulai webinar sama Leon dan sambil ngobrol santai. Mungkin aku nggak tahu nih si Leon hari ini ada presentasi atau enggak nih? Ada presentasi simple aja sih Ci, buat gambarin gitu. Oke, jadi silakan ya, waktu dan tempat saya persilakan untuk Leon mulai webinar kita hari ini. Thank you Leon. Ya, oke, thank you Cirita dan kesempatannya. Halo teman-teman. Sorry, aku lagi sedikit batuk ya, lagi kurang enak badan. Iya. Suaranya lagi ini agak sedikit batuk ya. Mohon maaf ya, mungkin ada batuk-batuk. Halo teman-teman semua Indonesia Investment Education ya. Selamat siang di hari Sabtu ini. Kenalin, aku Leo dan di kesempatan kali ini aku coba izin sharing ya, mungkin terkait dengan mungkin kita ngobrol-ngobrol santai ya, karena memang jujur aja teman-teman di latar belakang jujur aja periode 2Q sampai 2Q saat ini itu to be honest jujur kita bingung. Kenapa? Karena kita tahu ya data ekonomi makro kita itu memang ada pelemahan ya, semua kita ngerasa, dan apalagi kalau makronya lagi lemah, big banks dihajar. Itu udah pastilah, itu udah hal yang umum, kondisi makro dihajar, big banks dihajar, dan otomatis semua kita beneran bingung main apa. Tapi pas minggu kemarin itu mungkin jadi game changer ya, aku bilang, ketika waktu Barito itu tiba-tiba diumumkan bisa inclusion lagi ke MSCI, langsung marketnya bergairah banget semuanya. Kita beneran pas kita lihat kok overhang 7.000 nggak mau lewat, kita lihat akhirnya, dan pas yang tadi cerita ada singgung ya sebelumnya, tiba-tiba AK akhirnya juga ngerilis report ya, BRPT Initiate Neutral 2180. Pas aku baca juga, wah ini menarik, game changernya gitu, dan aku bilang wah ini mungkin walaupun ekonominya Indonesia kalau kita bilang lagi jelek segala macam, tapi tetap ada saham-saham beberapa yang memang atraktif. Walau kita lihat memang kita jatuhnya jualannya narasi ya teman-teman, kita mainnya story play gitu. Jadi aku mau coba ini ya, from the beginning, mungkin 3Q market update ya, simple aja. Dan kalau kita lihat dari ini, pertama kita kemarin lagi rame perang ya teman-teman ya, dimana kalau kita lihat walaupun sebenarnya tendensinya Republik itu sebenarnya mereka bukan lebih ke into perang ya, walaupun mereka, dan kita tahu ya Amerika juga sekarang lagi ini ya agak overhang dan lain sebagainya. Akhirnya ada juga berita-berita perang di nature-nya Amerika, dan akhirnya kalau kita lihat itu Israel dan Iran itu yang jadi kekhawatiran. Kemarin kita lihat itu walaupun marketnya nggak bergairah, itu kan kemarin yang jadi concern market adalah Iran berani nggak nutup si Selat Hormuz, dimana kalau jika Selat Hormuz itu ditutup teman-teman, jadi 1/3 atau 30% supply minyak dunia itu bisa terganggu dan terhambat. Dan kalau Iran nutup itu, mereka istilahnya kita bilang bunuh diri teman-teman, seperti itu. Dan kalau kita lihat juga makanya kalau kita lihat dari price action itu saham-saham proxy minyak ya, seperti misalnya Medco ya, kemudian energi ya, yang terutama itu naik signifikan di tengah rally-nya kemarin, case-nya Iran Israel. Kemudian kita juga bisa lihat ada small cap yang lagi main, itu padahal Rix Oil ya teman-teman ya, kalau kita tahu itu namanya Apex ya, itu juga tiba-tiba main, dan itu juga cukup ini ya, kalau ketika jadi ada narasi oil biasanya saham-saham seasonality-nya yang main itu gitu, dan itu yang jadi concern. Dan mungkin Iran memang tidak akan berani untuk nutup si
Selat Hormuz itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat ini kemarin oil price-nya udah mulai drop sempat ke 60 dan ketika kemarin spike ke 74 dan ini juga sekarang udah nemu titik equilibrium baru kalau kita bicara oil gitu. Dan walaupun kita di sini kalau kita bicara oil kita nggak bisa lepas dari Trump karena Trump ini kan ketika dia menang, dia banyak mengeluarkan ini ya teman-teman ya kayak aturan. Kalau kita lihat aturan yang sangat menggenjot sekali produksi oil, itu nature-nya dia. Dan beda dengan kalau if Kamala win, mungkin dia akan pursue untuk mobil listrik dan lain sebagainya, green energy itu udah jelas. Dan yang memang kalau jadi concern juga kan sebenarnya green energy itu yang jadi mahal adalah cost of fund-nya yang mahal teman-teman seperti itu. Dan apalagi Trump ini lebih cenderung ini ya dirt energy yang benar-benar ya udah oke, jangan bisnis yang green energy, dia memang sangat anti sekali dengan green energy. Nah, tapi di Indonesia walaupun Trump itu anti energi dan menjadi katalis negatif sebenarnya, tapi kalau kita lihat ada loh perlawanan dari Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa nanti sambil ngobrol-ngobrol gitu. Dan kemudian kalau kita lihat ini Rusia Ukraine juga mungkin ada sedikit lagi ya. Kalau nampaknya itu ini kalau kita lihat itu sebenarnya itu mereka mau ini ya teman-teman sedikit ini ya namanya konflik geopolitik itu mungkin selalu dipelihara ya karena untuk menjaga kepentingan seperti itu. Namun yang menjadi concern saat ini adalah Trump sebenarnya itu menarik langkahnya ya. Kalau kita lihat ini terkait dengan konflik-konflik kemarin itu ya, India Pakistan itu juga mulai reda, Israel Palestina itu negosiasi, dan kalau kita lihat Israel Iran juga itu ada negosiasi gencatan senjata. Dan yang menjadi concern sekarang ini sebenarnya Rusia Ukraine, di mana memang Putin tuh masih belum nyerah nih sebenarnya gitu. Dan walaupun ini mungkin masih dipelihara ya, namanya konflik ini suatu saat meledak atau kapan, nah ini yang mungkin menjadi kalau kita lihat dari sisi geopolitik seperti itu. Nah, ini juga yang menjadi concern kalau kita lihat candaannya teman-teman. Kalau perhatiin tanda tangan Donald Trump itu kita lihat udah kayak CBOE teman-teman sebelah kiri, persis sekali bentuknya itu. Kita kadang-kadang suka bercanda kayak gitu. Dan oleh karena itu, nah Trump ini juga ini yang lagi concern gimana dia pengen sekali nge-push sekali untuk supaya bisa cut rate sekali seperti itu. Dan ini memang yang lagi dia pursue, agenda yang udah jelas ya seperti itu. Dan kemudian kalau kita lihat Indonesia, nah yang Indonesia ini kemarin memang kita tahu ya, kita sempat kena tarif itu ini ya 32 ditambah dengan 10 karena kita masuk dalam member BRICS. Oleh karena itu kita dapat additional tarif seperti itu. Namun karena kita berhasil negosiasi, dan ini mungkin ini lupakan aja ya, kalau data ini sebenarnya data ekonomi simple aja teman-teman. Karena kalau kita lihat itu yang menjadi problem itu pendapatan pemerintah itu yang sedikit menurun dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat juga kita lihat PMI kita yang memang agak sedikit kontraktif seperti kontraksi gitu. Nah, kalau kita lihat itu sebenarnya yang menarik itu adalah walaupun di tengah ini kita tiba-tiba marketnya kok rasanya kemudian bisa berpihak ke kita gitu. Dan yang menjadi perhatian dari sisi makro akhirnya BI juga cut rate, itu yang ditunggu. Karena kalau kita lihat teman-teman sebenarnya jujur ya, kalau ketika kita waktu di situasi yang kayak gini kemarin 6.800 sampai 7.000 ketika mungkin ada klien visit, misalnya kayak klien visit tanya mau main apa nih sekarang, semua pada bingung teman-teman. Karena yang tadi aku bilang cerita di awal, ketika kalau makro ketekan itu akan nge-trigger untuk big banks itu terjadi outflow terus menerus gitu. Apalagi kalau saham konglonya nggak ada cerita, kita mau main apa teman-teman. Nah itu yang jadi concern, dan dimana akhirnya BI juga itu cut rate 25 bips yang mungkin itu untuk menstimulasi ya, nampaknya mungkin biar ada perbaikan sedikit lah, intervensi sedikit, stimulasi at least biar, karena loan growth kita juga benar-benar ini ya limited. Kalau kita lihat mungkin 2Q nanti itu ekspektasi result mungkin seperti kayak Mandiri, aku rasa mungkin nanti mereka akan revise guidance mereka teman-teman. Nah itu juga jadi concern tersendiri nih untuk big banks seperti itu. Dan aku lihat mungkin saat ini BCA yang bisa memang yang masih bisa bertahan ya di tengah kalau aku bilang memang transisi politik seperti itu ya, itu wajar seperti itu. Namun ya karena BCA swasta ya, mereka lebih independen, gak
terlalu ini, dan mereka itu aja mungkin masih dihajar seller, aku rasa masih rame. Nah ini mungkin lagi defense. Apakah dengan Q2 ini, walaupun BCA mungkin aku prediksi nggak terlalu signifikan mungkin ya growth-nya, tapi yang menjadi concern memang resultnya big banks yang cukup ini ya melambat seperti itu. Nah sekarang mungkin kalau di Q3 ditanyain main apa, jujur jadi waktu kemarin tanya Insti, kita udah tahu ya Ci ya. Bahkan kita juga bingung mungkin rekomendasi klien. Gue mau main apa, begini marketnya lagi buruk dan lain sebagainya. Mau nggak mau ya kita mainnya. Makanya ketika udah bingung, lost hope mau main apa nih, market nggak gerak, akhirnya itu yang surat dari MSCI itu keluar ya teman-teman gitu. Nah itu beneran game changer banget. Akhirnya brand tiba-tiba dimakan naik ke atas. Nah udah itu sih menarik sebenarnya ya gitu. Dan ya udah mau nggak mau sekarang indexing lagi, hajar indeks ke atas gitu. Sebenarnya kalau di Q3 itu kita sebenarnya lebih push ya mungkin untuk klien mungkin kalau lebih defensif, karena kita juga bingung mau main apa. Kita mungkin pharmaceutical gitu. Farmasi Q3 itu secara Q3 biasa dia ada boost earnings seperti itu. Mungkin kita betting ya mungkin lebih ke arah Sido atau mungkin Piva itu juga nanti ceritanya bakal banyak sih. Aku rasa itu menarik. Kemudian mungkin ada bettingnya itu adalah KF gitu ya. Mungkin kalau yang teman-teman yang lebih suka spekulatif ataupun mungkin bisa betting dengan kondisi di mana kalau kita lihat Garuda diinjek Danantara, kemudian Krakatau Steel ya, kemudian itu juga ada perbaikan yang neraca mungkin dapat tender ya kalau nggak salah, aku juga lupa gitu. Tapi kalau kita lihat mungkin nanti ada usaha rasanya untuk perbaikan BUMN yang sedang sakit ya, dan konsolidasi gitu. Nah dan sekarang ini yang jadi game changer di market itu adalah kita sekalian ngobrolin itu adalah mungkin ada sahamnya dari grup Barito ya gitu, dan kemudian tadi Danantara juga ya udah ini. Kemudian ini sebenarnya aku mau cerita sebenarnya geothermal. Jadi dulu setiap aku pernah live sama Cirita itu aku pernah bahas ya soal, jadi waktu kemarin temanya kalau itu 2024 kayaknya green energy menarik, walaupun memang Trump yang menang, tapi ternyata di Indonesia itu yang menjadi game changer adalah memang kita juga ternyata Menteri SDM itu Pak Bahlil, dia juga memang lebih cenderung akan support untuk nanti ya EBT nanti itu. Kemarin dia juga waktu itu sudah mengeluarkan aturan yang atraktif sebenarnya, di mana nanti akan ada intensif, kemudian dan target pipeline di mana nanti itu mini hidro ya mungkin nanti akan jadi fokus di Indonesia gitu. Dan kalau bicara geothermal sebenarnya kita ini yang menurutku sebenarnya saham yang cukup sektornya simpel sebenarnya teman-teman. Bisnis geothermal itu namanya pembangkit listrik gitu. Geothermal itu kan dia ini everlasting siklusnya teman-teman, seperti siklus air, dia siklus panas bumi itu sebenarnya itu very interesting. Jadi beneran dari uap itu beneran kayak ngerebus kettle, nanti uapnya dialirin ke pipa, dia beneran cycle jalan-jalan, itu tidak akan habis. Nah teman-teman gitu. Cuma yang jadi concern geothermal itu adalah capex besar itu di awal. Dan kalau kita bicara soal geothermal itu Indonesia itu nomor 2 terbesar di dunia sebenarnya. Itu kita bisa jualan ke foreign dengan sebenarnya story-nya very atraktif untuk PGO gitu. Kalau untuk brand, to be honest, kita ngomong secara EV EBITDA, kita mau pakai valuasi apapun, to be honest, nggak sulit untuk dijustifikasi gitu. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya saat ini kapasitinya brand itu udah nambah lagi ya, 910 megawatt itu terbesar di Indonesia. Kemudian itu kan ada PGO ya yang nomor 2 itu ada sekitar 720-an ya, itu kemarin juga akhirnya ada sumur lagi yang akhirnya bisa operasi, dan itu juga, dan to be honest sebenarnya PGO itu adalah proxy-nya brand ya, dengan valuasi yang lebih wajar, secara number yang lebih wajar gitu. Dan kalau kita lihat geothermal ini mungkin bisa jadi salah satu masa depan Indonesia, karena walaupun capex-nya gede di awal, nanti ketika dia udah running kira-kira 5-10 tahun, memang walaupun di awal besar, tapi nanti makin lama itu simple teman-teman, dan itu recurring bisnis yang sebenarnya bagus banget geo gitu. Dan apalagi udah ramah lingkungan dan lain sebagainya, walaupun memang sebenarnya risikonya itu memang di ketika pas awal inisial ya, ketika dari cash flow, kemudian kita lihat itu juga dari misalnya kayak risiko ini ya, konstruksi dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat geothermal ini banyak nanti story-nya, bahkan ya teman-teman kita bisa lihat ada
UT, UNTR itu juga punya geothermal ya, itu di daerah di Sumatera Selatan Lampung itu ya, namanya Sriwijaya. Terus kemudian Medco itu sebenarnya kan tapi terlalu diversify ya. Kalau kita ngomong Medco ini orang lihatnya sebagai proxy oil, walaupun isi asetnya semua ini jadi kena diskonnya SOTP gitu. Dan bahkan RG aja mereka, karena kalau kita lihat ini ada peta geothermal di Sulawesi itu kan memang salah satu daerah di Indonesia yang geothermalnya cukup gede. Dan kalau nggak salah itu contohnya Pegeo itu punya 2 kawasan ya, sama kawasannya PLT-nya Lahendong. Nah kemudian itu juga di sana juga ternyata kan karena Peter Sondak Raja Wali Group itu kan orang Manado, dan dia juga ini ya tambang-tambangnya di Manado ya, kemarin yang Hararen gitu ya. Dan itu juga case-nya menarik tuh teman-teman, kalau kita mau ngobrol-ngobrol soal Archie, mereka juga masuk 5% ya ke salah satu perusahaan. Kayaknya invest di geothermal juga teman-teman gitu. Nah itu kalau untuk geothermal ya, walaupun gede di awal tapi ini bisnisnya very simple sebenarnya gitu, pembangkit listrik. Nah ini nanti mungkin kayaknya akan ada re-rating aku rasa dari EV EBITDA-nya si Pegeo itu sendiri. Karena kalau kita lihat dengan adanya saat ini mungkin ya, kemarin aja fair value di bawah 1000 tuh Pegeo sebenarnya murah banget. Nah, tapi sekarang udah 1600 mau re-rating pakai apa? Nah, itu tuh yang kita menjadi game changer. Apakah mungkin nanti 2030 mereka mau coba untuk ternyata bisa berlangsung lebih cepat gitunya pertumbuhan, karena target mereka capacity 2030 si Pegeo itu mau 1 gigawatt teman-teman, seperti itu. Dan itu nanti mungkin kedepannya mungkin akan ada revisi guidance atau apa, dan kita mungkin masih lihat lebih lanjut ya, apalagi dengan adanya Danantara dan lain sebagainya, mungkin akan banyak lebih push untuk real project yang ini ya, lebih ke EBIT supporting seperti ini Pegeo. Dan kemudian kita nanti ngobrol-ngobrol soal Toba ya, dimana sebenarnya Toba itu kan tesis utamanya itu 2030 mereka mau shifting ini dari emitennya sendiri. Kita lihat kalau dulu mereka cuma ini pembangkit listrik yang Gorontalo itu mungkin diharganya kira-kira 2-7 EV EBITDA, dengan coal mining atau trader yang mungkin divaluasi kira-kira cuma 1-2 kali EV EBITDA, mereka bisnisnya transformasi jadi beberapa. Ini yang tesis utamanya aku bilang teman-teman Toba yang menarik. Dulu kalau kita ingat di 2022 itu kan ada berita Elektrum ya teman-teman, seperti itu. Jadi Elektrum itu to be honest ya memang angkanya flop gitu. Jadi agak susah untuk kebijakan motor listrik itu bisa kita lihat impact ke masyarakat secara langsung, karena kalau kita lihat banyak banget pemain motor listrik ya, dari grupnya yang Kresna itu kan banyak banget ya teman-teman, NFCX dan lain sebagainya, itu mereka main motor listrik. Kemudian kita lihat ada Elektrum gitu dan lain sebagainya ya. Kemudian ada itu kalau nggak salah Kresna itu Volta ya. Terus kemudian ada Indika dengan Alfa. Nah itu kan kebijakan walaupun udah kasih subsidi Elektrum, tapi ini juga masih secara numbers agak berat ya itu kalau untuk Elektrum. Tapi yang menarik itu sebenarnya adalah renewable energy dan waste managementnya dari Toba, di mana saat ini kalau kita tahu Toba itu mereka punya salah satu PLTS yang cukup gede, pembangkit listrik tenaga surya solar di kawasan Batam namanya Tembesi, dan itu sebenarnya itu udah mulai running gitu. Nah cuma dan satu lagi yang kemarin itu adalah aksi korporasi, mereka ambil salah satu unit usaha di grup salah satu konglomerasi Singapura namanya Sembcorp, mereka ambil waste managementnya teman-teman gitu. Jadi kalau kita lihat ini kan dari emiten sendiri ini ya, ini presentasi yang ini 9-20 EV EBITDA gitu. Apalagi waste management aja itu sebenarnya saham yang sebenarnya very simple bisnisnya, recurring ya base-nya gitu. Jadi oleh karena itu mungkin dengan mereka ngambil Toba, ini nampaknya nanti ke depannya mereka kita rasa itu bisa ini ya, untuk yang jadi game changer itu adalah konversi menjadi listrik itu jadi tenaga listrik. Walaupun sebenarnya secara numbers itu waste management itu agak berat teman-teman performnya, dan karena dengan adanya dianggap perpres yang baru nanti rilis itu diharapkan bahwa secara numbers itu revenue-nya bisa lebih ekspansif dan marginnya lebih better. Itu sih ya, yang jadi concern. Cuma memang Toba saat ini ya kalau kita lihat debt to equity rasionya agak tinggi, dan apakah mungkin nanti mereka mau RI atau bikin bonds, yang kemarin kan jelas ternyata mau bikin bonds lagi. Cuma ini yang jadi pertanyaan, apakah RI atau bikin bonds? Nah itu masih beberapa banyak cek yang kita harus cek gitu, dari covenant dan lain sebagainya. Nah itu memang kita perlu cek lagi untuk si Toba
Nah itu, dan memang ini narasinya mungkin masih panjang ini Toba, dan apalagi kalau misalnya namanya baru renewable energy, ini mereka udah step solar udah jalan, kemudian masih mungkin ada hydropower dan lain sebagainya. Nah yang mungkin bisa ditunggu ya seperti itu. Ini untuk Toba, dan saat ini kalau kita lihat memang lagi hype banget saham Toba. So jadi kembali lagi teman-teman, kalau marketnya tadi udah agak cukup kurang baik, teman-teman, ekonomi Indonesia lagi konstruksi, saya rasa yang memang kita jadi harapan ini semua ya kembali lagi, balik lagi, mungkin kita bisa balik ya ke saham para konglo-konglo ini ya, seperti bisa Barito Group, kemudian mungkin Sinarmas ya, ada DSSA yang mungkin tadi lebih ke indexing, kemudian ada Agwan, kemudian mungkin Salim nanti tiga ininya, Bumi, BRMS, Dewa itu bisa main lagi, kemudian Pak Hashim, ataupun nanti mungkin market akan sadar, oh 9 haji juga ternyata atraktif, walaupun nggak upside-nya tidak sebesar mungkin ya, saya rasa konglo-konglo yang sudah disebutkan itu tersebut. Nah gitu. Nah mungkin kalau yang sesi konglo ini kan story-nya terlalu banyak ya, setiap konglo beda-beda, mungkin kita lebih ke Q&A aja, lebih enak untuk bahas yang section ada story apa nih di market lagi yang lagi rame gitu, karena memang jujur aja. Nah yang menarik ketika tanggal 17 kemarin dengan kondisi makro kita yang jelek, 17 Juli kemarin itu UBS itu ada teman share, UBS akhirnya ngeluarin report Barito Pacific Initiate neutral. Pas kita cek, masih SOTP, oh iya SOTP benar, akhirnya yaudah bisa rilis ya teman-teman gitu, TP di 2180 AK, dan itu beneran. Jadi ini juga ya shock, jadi ketika ke foreign aja sekarang udah jualannya konglo stok, karena kita udah bingung, karena numbers kita udah agak jelek ya kalau kita mau main yang saham real sector, kecuali komoditi gitu ya, apalagi big banks kalau jualan konsumer juga ya lagi susah gitu ya. So ya udah, saham-saham konglo ini yang bikin bursa ada liquidity dan menarik gitu. Nah itu sih. Dan kemudian mungkin kandidat MSCI ya mungkin ya, yang kurasa mungkin beberapa possible ya, walaupun di Agustus ini kurasa mungkin DSSA itu kayaknya possible ya, dari geraknya kelihatan banget gitu di maintain. Itu DSSA mungkin udah jelas ya, beberapa institusi ya, research yang basic institusi udah juga mungkin topik rata-rata DSSA cuan, ataupun mungkin BRMS. Cuma aku rasa BRMS kayaknya aku ada sempat ngitung mesti di atas 480 sampai 500 ke atas deh baru bisa MSCI seperti itu. Dan mungkin ada juga yang bilang Antam di harga sekarang juga bisa dapat peluang inclusion dengan adanya, karena ini ya kemarin waktu hype gold kita bingung orang mau pursu apa yang beneran ada numbernya, karena MDK kan kadang-kadang numbersnya juga kurang baik ya seperti itu. Jadi orang lebih prefer Antam ada value-nya, ada fundamental, dan itu beneran kita lihat itu saham yang interesting sebenarnya. Bahkan orang di sekelas mall PIM aja yang daerah notabene Jaksel itu bootnya Antam bisa ngantri sampai panjang banget gitu, 1-2 jam mungkin orang baru beli emas ya kemarin waktu ketika hype. Sekarang udah di Antam waktu itu masih di 1.600-1.700 ya. Nah itu jadi mungkin ini juga bisa dikonsider Antam untuk jalur prestasi. Nah sebenarnya begitu sih kalau untuk MSCI mungkin ya, kira-kira nextnya possible yang kandidatnya mungkin antara cuan, DSSA, BRMS atau Antam gitu. Dan ini kalau dari kita sih simple aja. Untuk GCI itu dari timku mungkin untuk bullish, tidak bisa terlalu bullish banget, kita mungkin 7.600 sudah bagus, walaupun base kita memang at least 7.000 bisa di maintain. Dan kalau untuk bearish terdalam mungkin kita di 6.700 hingga 6.600 ya gitu sih teman-teman kalau untuk simple update-nya ya. Karena Q3 habis ini mau ngapain juga tentang konglo ini, what is the next story. Nah seperti itu mungkin simple update-nya Cirita dan teman-teman ini ya, Indonesia Investment Education untuk soal terkait dengan Q3 gitu. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi tentang ini saham ada story apa begitu Cirita. Aku kasih balik ke Cirita gitu. Oke, thank you banget untuk presentasinya, menarik. Tapi ya to the point, memang itu yang terjadi saat ini, yang lagi happening. Itulah fakta. Kalau misalnya kita mau masih bertahan di banking, di blue chip, ya kita nggak bisa dapat gain sih ya, mau nggak mau ngikut go with the flow ya. Angin yang sekarang kan angin konglo, dimana mungkin kita kan tadi kan ada sedikit ngomong mengenai kayak Pak Pepe. Nih kamu dengar gak
Kayaknya grup Pani juga akan mulai bergerak loh. Mungkin yang kita lebih ngomongin rumor ya teman-teman, ini rumor, jadi belum tentu benar apa yang kita dengar. Kadang-kadang dari market talk, kadang kita ngopi, ada dengar orang ngomong di belakang, ya kita coba ngobrol-ngobrol aja di sini secara ringan. Kali-kali ada yang Leon dengar juga mungkin, jadi kayak menurut kamu ada dengar nggak kalau grup Pani itu katanya mau right issue lagi, jadi mungkin harga saham itu biasa menjelang atau setelah right issue tuh biasanya geraknya lumayan gitu loh. Kalau aku ini sih, kayaknya ada denger juga ya. Memang kan game changer-nya Pani ya harus RI aja gitu. Itu memang setiap tahun dipelihara lah, Ci. Kalau yang Pani RI gitu. Aku nggak begitu pernah lihat NAV-nya, tapi sekarang mungkin masih ada upside sih, kurasa kalau untuk si Pani itu sendiri gitu. Tapi kayaknya CBDK yang mana aku lihat sekarang lebih menarik gitu, udah lama nggak pernah manggung gitu. Tapi katanya sih ya, yang aku dengar CBDK tahun depan baru main. Jadi yang sekarang story-nya masih gedenya di Pani karena pertama kan dia mau buka jalan tol itu yang bulan ini atau bulan depan nih buka jalan tol, jadi nanti ke airportnya buat warga PIK tuh jauh lebih dekat lagi. Terus sama dia mau buka yang convention center yang kedua terbesar, kalau nggak salah sih kedua terbesar itu mau buka. Sama ya right issue, terus right issue-nya itu menarik, katanya dia akan masukin CBDK ke dalam. Rumornya begitu ya, entah itu benar apa enggak kita nggak tahu. Jadi selain masukin lahan, dia mau beli saham CBDK tuh. Nggak tahu deh impactnya itu nanti. Tapi aku dengar nanti Paninya sendiri yang akan naik lebih tinggi katanya. Tapi ya biasa kan closely related ya. Kalau misalnya Paninya jalan, of course CBDK juga ketarik-tarik sih, biasanya kan gitu. Iya, tapi kamu nggak dengar ya mengenai Pani itu ya? Kalau mau right issue ya setiap tahun aku mau denger lah. Kita pasti denger itu, cuma aku agendanya apa, nah aku nggak denger sih gitu. Kalau untuk si Pani. Oh oke. Terus mengenai ini kan kemarin rame juga mengenai ini nih saham TB, tapi kebetulan aku juga nggak beli ya karena agak telat, kebanyakan gitu barangnya, semua volatile banget gitu. Saham PAPP kita tinggal bentar kempes, naik lagi. Waduh, kayak capek. Aku tuh sampai ini gue yang lemot apa sahamnya kayak terlalu cepet gitu kan, kayak SSIA pagi gap up. Begitu gap up kita masih terbengong-bengong nih, oh tunggu tarikan deh nanti jual lagi. Ternyata diturun terus. Jadi kayak terlalu banyak barang yang volatilitas tingkat tinggi. Jadi TB ini dulu waktu aku pernah beli udah kayak setahun atau 2 tahun yang lalu, nggak jalan, malah cenderung turun terus. Kemarin tiba-tiba naik kencang. Ternyata di Pak Haji Isam masuk ya. Nah karena itu kan jadi ceritanya dengernya mungkin nanti ada beberapa aset yang mungkin yang bisa dimasukin nanti ke dalam TB. Makanya, aku juga dengernya itu aja gitu karena susah ini kalau ngomong. Iya benar barangnya agak kalau mungkin awal-awal kayak begini volatilitas tinggi, terus harga juga langsung dari harga 700 di bawah 700 langsung naik sampai 975. Ini buat aku tuh kayaknya terlalu tinggi sih, kayak ketinggalan. Karena habis tender offer juga Ci. Jadi kemarin itu baru pas tender offernya selesai baru ditarik ke 1000. Oh pantesan. Jadi kemarin dia tender offer sih. Oh, TO-nya di 627 ya. Berarti modalnya. Aku lupa. Iya, 627 sih. Iya, nah karena TB-nya naik, otomatis si Jare ketarik juga sih karena kan punya owner sama ya. Oke, terus setelah B50 gitu-gitu ya. Mungkin kalau Haji Isam lebih ke real bisnis sih. Iya. Gitu. Nah, terus kalau BWPT denger nggak ada something nggak sih? Udah lama nggak pernah main ya, habis kuasi ya, Ci, ya. Iya benar. Habis kuasi langsung di jack up, udah lama konsol di bawah ya. Kalau aku lebih dengarnya Archie itu sih, Ci. Oh iya, Archie kan memang dia selain nemuin lahan emas yang gede sama masuk ke itu ya, geothermal itu ya tadi ya. Kasusnya itu juga sama kayak PSAB, Ci. Aku ingat banget itu PSAB waktu di harga 100 itu rata-rata kalau jalan makan sama temen gitu, iseng ngobrol warung kopi gitu, bro denger nggak bondsnya pesat itu mau default gitu. Ternyata tapi abis tuh
ya kayaknya ya udahlah itu. Tiba-tiba mereka ngeluarin info kan, keterbukaan informasi, oh kita nemu cadangan emas baru dari 130 langsung ke 500. Ini RJ juga sama kan, kalau kita lihat, karena aku ya udah barangnya tipis. Dulu dia 700 ke 400 sideways, terus kan abis itu ada biasalah market talks gitu, diomongin karena kan RJ itu 6% ada Hapsoro kan di sana, gitu. Jadi mereka ngomongin kayak, oh yaudah nanti ini dibeli si Pak PP gitu kan. Kan kita orang lihat gara-gara PTRO kejadian teman-teman gitu. Dan kalau kita lihat, tapi udah di 400 itu sempat ada rumor-rumor gitu main, tiba-tiba didump ke 200 ke 300, 250 sampai 200, 300. Soalnya Araren-nya mereka itu banjir, kena bencana. Tapi ya kita lihat waktu Araren habis banjir segala macam, harga emas itu tetap all time high, harga RC-nya terdorong dari 300 sekarang 700, lucu banget. Dan mereka ngumumin, oh kita juga ini nemu cadangan emas baru lagi, Araren ini mungkin mulai bisa operasi. Cerita bagusnya saham naik, story-nya langsung bagus semua gitu. Padahal dulunya Araren banjir langsung takut, sekarang dikejar-kejar gitu. Cuman yang aku nggak nyaman sama RC cuma satu, karena tingkat free floatnya masyarakat tuh cuma 8%, jadi tipis banget gitu. Kalau lagi naik sih enak ya, tapi kalau lagi dia pas kena koreksi, aduh itu juga kita mau jualan susahnya setengah mati. Kalau lagi istilahnya misalnya lagi koreksi harga goldnya, misalnya kita pengen cash out nih, pengen ganti sektor, itu susah banget jualannya. Itu aja sih liquidity problem sih kalau buat aku sih. Beda kalau sama BRMS kan enak. Satu papan cuma 1.000, 3.000 lot kadang-kadang. Sekarang sih masih oke nih, bid offernya lagi tebel-tebel. Kalau lagi bener-bener nggak main, aku tuh pernah beli RC banyak banget, terus ke lock up nggak bisa keluar, likuiditasnya nggak ada, selot 2 lot tipis banget. Akhirannya naik bisa jual. Menariknya itu grupnya Peter Sondak. Kalau kita trace semua sejarahnya teman-teman, misalnya XL dia kan dulu pernah punya ke Axiata, kemudian SMGR ya, BWPT sempat ini jual ke Velda gitu-gitu. Kemudian yang kita lihat itu Meta sebelum diambil Salim, dia sempat punya minority, dia jual juga gitu. Dan semua endingnya tuh pasti Pak Peter Sondak itu nanti mungkin RC suatu saat dijual. Ya jangan heran kalau ada berita kayak gitu bisa. Kayak RC dari dulu mau dijual deh, tapi kayaknya dulu itu aku tuh main kan lumayan sering lah, makanya aku bilang sempat kekunci karena endingnya jualannya nggak jadi karena valuasinya nggak cocok gitu. Nah ini nggak ngerti tuh akhirannya apakah nanti kali ini bener-bener udah ketemu, karena kan sekarang udah beda ya, dia juga udah banyak aset-aset baru ya. Mungkin apakah kali ini akan terjadi dijual nih. Nah kita masih nunggu beritanya. Terus apa ya? Mungkin kita coba sambil jawab kali ya, kayaknya banyak juga nanya. Sambil jawab nanti kita baru boleh tanya. Ini ada yang nanya, boleh share gak kenapa alasan Leo itu kurang tertarik sama komoditi nikel? Nikel ya, kalau aku simple ya, kayak global thesis aja sih. Kayak orang juga LFP juga di push gitu ya. Nah dan kemudian di Indonesia smelternya lagi oversupply problem ya, itu jadi concern tersendiri. Kemarin juga waktu itu sempat ada isu yang sulfatnya itu sempat naik agak banyak ya, jadi agak problem. Malah yang kemarin nikel yang perform bukan yang punya smelter, malah kayak DKFT iya gitu benar ya. DKFT kayak NICL yang jualan ore-nya doang malah perform gara-gara si Filipina itu nge-ban untuk jualan ore. Nah itu sih, jadi saya kalau nikel saya kurang suka itu. Saya lebih nyaman pegang yang copper gitu, gold gitu, lebih umum komoditasnya. Gitu aja sih, simple pribadi gitu. Oke. Nah terus kalau Inet kok kontrak strategis 10 tahun. Oh ya. Inet rumornya mau RI. Ya mungkin bisa aja funding mau bikin bonds, mau RI atau apa gitu ya. Karena kan ini ya masih belum cukup juga nih. Karena kita jujur tuh biasa Inet ini nanti habis dapat kontrak dari WiFi, dia mau jual produk seperti apa itu kan banyak banget ya story-nya. Kita belum tahu nih mana yang mau dikerjain duluan. Nah itu jadi problemnya sebenarnya. Cuma memang kalau kontrak strategis itu udah tertulis ya di laporan keuangannya Inet, kontrak dengan IJE ya. Ya itu yang anak usahanya WiFi, yang value-nya WiFi sebenarnya di IJE-nya itu gitu. Nah, benar. itu tuh
Nah, sih. kita tinggal tunggu IJ-nya IPO nih. Nah, itu kan ending game-nya, Ci. Iya. Semua orang udah tahu gitu. Iya. Cuma nggak tahu kapan nih. Itu isinya, value-nya itu jualnya di sana kan. Jualnya di sana, betul. Iya, makanya karena itu kemarin ini apa ceritanya? Ya begitu deh, karena wifi-nya ya masih ini agak ribet, karena kalau Pak Hashim untuk mungkin IPO-in IJE ya udah, jadi IJE-nya game-nya pasti di divest sih, dilepas semuanya gitu. Cuman kemarin tumben ya asingnya masuk lumayan ya. Beberapa hari setelah right issue kalau nggak salah itu mulai masuk, termasuk JP Foreign, AK, dan nggak tahu ini juga yang tadi kita ngomong di awal ya, katanya ada beberapa house asing lagi ada rencana, rumornya mau visit. Biasa habis visit ada tulisan, ada report. Soalnya kalau mereka nggak jump into kayak Leon bilang, mereka nggak ikutan jump into the Kongo stock, mereka mau jualan apa gitu kan? Mau jualan apa? Ya, benar berat di market iya, gitu. Mau jualan bankingnya mungkin growth-nya juga terbatas kali, atau no growth mungkin. No growth kayaknya tahun ini, bahkan revisi guidance-nya aku rasa gitu, takut semuanya. Nah, mungkin kalau banking yang menarik tadi kamu bilang BCA dong ya? BCA doang. Sama ya, BRIS? Ya, abisnya udah bingung beli apa, rata-rata kayak orang zaman dulu balik ke BCA gitu. Sama BRIS kali ya? Ya BRIS mungkin kalau tiap bulan ya kamu betting dengan penetrasi ini ya, syariah banking, proksinya emas dan lain sebagainya, perbankan syariah masih tumbuh dan masih buku 3 juga dia gitu, jadi masih ada peluang lah gitu. Terus kalau kamu perhatiin nggak di bank digital itu surprisingly ya, BBH itu naiknya lumayan tinggi loh, tapi aku nggak denger newsnya apa. Nggak denger apa-apa Ci, sama. Iya loh, di naik 700 terus. Tiba-tiba 1000 aku lihat tinggi banget naiknya satu market. Nggak ada yang sadar gitu. Terus itu aku juga shock. Aku cari berita sana sini kenapa naik, nggak tahu. Itu juga aku nggak tahu gitu. Apa mau divestasi ya jangan-jangan ya? Soalnya naiknya nggak kedengaran sama sekali, benar-benar silent. Iya. Itu komen nih kalau BBHI ini agak ini ya. Karena kalau kita bicara bank digital, yang beneran running well itu cuma Cbank, Arto, sama Blue gitu doang. Gitu. Kalau BBYB itu game aku agak berat sih. Provisinya tuh mereka kayak never ending gitu loh, kayak cycle gitu. Berat, susah beresin BBYB gitu. Apalagi mereka kan langsung main asetnya itu beneran ke risky, yang ke aku laku gitu segala macam ya. Apalagi sekarang juga lagi concern orang pay later lagi ini ya, tiba-tiba bukan pay later, itu yang ini apa sih, P2P atau apa, P2P akseleran gitu segala macam. Karena kalau Arto kan dia channeling loan-nya beneran ke masih grup-grupnya related sama Northstar, mungkin kayak ke Bevin dan lain sebagainya. Mereka kan ada channeling loan ke sana gitu. Ya, ini beda gitu loh kalau kita bicara BBB gitu. Curiga jangan-jangan mau divest nih sama Bukalapak nih. Soalnya naiknya nggak kedengeran gitu, dan masyarakatnya kan memang tipis ya, 14% doang. Barangnya juga tipis banget sih. Iya, tipis. Iya, naiknya benar-benar silent, tau-tau harganya udah 1.000 lebih. Nah, aku ya kalau nggak ada yang teriak-teriak di grup juga nggak tahu loh itu barang naik loh. Terus ini ada, Iya bener Ci, bingung. Iya. BBHI rapi banget naiknya. Iya, tuh biasanya sih ada corporate action ya biasanya. Soalnya nggak mungkin saham itu naik kalau nggak ada reasonnya. Tapi kalau misalnya dia mau goreng doang nih, ada kan memang saham yang naik nggak ada story-nya deh, tapi emang mau goreng, ada yang mau cari capital gain dari digoreng. Tapi ngapain digoreng barang begini gitu sebenarnya, tipis juga, susah exit juga sih sebenarnya. Terus ini ada yang nanya ya Leon, katanya Inet rumornya mau right issue ya? Wah, belum bisa jawab deh kalau ini. Kalau bond sudah jelas, tapi possible semua untuk namanya fundingnya teman-teman. Lihat bapaknya aja si Wi-Fi RI, masa anaknya mungkin kalau untuk dengan proyek yang sebesar itu gak butuh another funding, kok rasa ya possible bentuk mau RI mau bonds itu sangat possible gitu. Yang aku dengar sih bonds dulu sih katanya. Bonds kalau R itu buat standby aja. Jadi kalau misal someday diperlukan, mereka udah nggak perlu minta approval dari shareholder. Jadi udah bisa langsung proceed, katanya sih gitu.
Terus apakah mungkin DSSA masuk MSCI Agustus ini karena likuiditas jumlah bid offernya nggak sebanyak emiten lain, atau harus stock split dulu? Yang kedua, apakah geothermal merupakan pabrik EBT yang paling efisien di Indonesia dibanding solar, air, dan lain-lain? Karena EBT lain juga tersedia, solar dan seterusnya. Kalau DSSA possible ya mungkin ya Agustus ini, karena kalau kita lihat di harga dari kemarin itu kan sempat 55.000, 30.000 selalu tetap average daily value traded-nya itu selalu terkiat itu 100-200 bio, itu ada puluhan bio, jadi udah very liquid, dan ini mungkin bisa di-consider gitu loh. Mungkin aku lupa ya beberapa checklistnya gitu ya, itu lagi mesti di PC kantorku mesti cek lagi gitu. DSSA kayaknya udah eligible deh, dan ini udah jelas banget saham tiba-tiba kering, tiba-tiba diliquidin satu market, dan ini apalagi market cap-nya gede, apalagi kalau bukan indexing, itu udah jelas banget gitu. Ya walaupun memang DSSA ini jujur aja kalau kita cari katalis story-nya, karena kan kayak My Republic atau apa, sebenarnya Sinarmas banyak banget bisnisnya yang di DSSA itu bagus, cuma kan publik kita ya udah karena barangnya terlalu kering, partisipasi retailnya nggak ada, jadi ya nggak kedengeran gitu. Kayak data center dan lain sebagainya kan Sinarmas lagi joint venture ya itu sama LG contohnya, itu ditaruhnya di DSSA, My Republic, mau ekspansi ke dia ada geothermal katanya ada DSSA ada, aku ada baca reportnya, itu mereka lagi cari staff kan, itu di LinkedIn, geothermal engineer gitu segala macam, itu beneran ada gitu. Kalau DSSA sebenarnya barangnya banyak yang bagus, cuma ya itu ini kayaknya buat indexing sih gitu, miripnya BRPT lah konsepnya, holding company gitu. Nah kalau geothermal aku rasa EBT ya aku lebih cenderung lebih setuju geothermal ya, lebih efisien. Soalnya kalau solar panel, walaupun Indonesia very tropic country, suhunya kita itu nggak optimal sebenarnya buat solar panel, karena kalau udah kepanasan juga nggak bisa ini produce dengan optimal. Jadi kalau aku lebih cenderung geothermal stabil sepanjang tahun. Kalau misalnya kita bicara air ya mungkin problem nanti musim kemarau gimana dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau ini jawabannya very subjektif, karena ya orang bicara energi gitu. Iya. Apa ya? Oh ya, tadi dia bilang harus stock split. DSSA tuh udah stock split loh. Udah stock split soalnya. Iya loh, harga segini tuh harga stock split loh, jangan salah nih udah. 300.000 stock split berapa itu? Jadi 40.000 sekarang. Iya gila loh. Ini ini kemarin tuh stock split 1 banding 10. Ya, gila. Dari saham 300.000 jadi itu. DCI juga sama. Iya. Kayak gitu. Tapi DCI belum split ya? Belum sih. Nah iya DCI belum. 10 berarti kayaknya split juga. Iya. Bagus tapi nggak ada, aduh kering banget sayang, itu bagus banget. Oh itu company-nya bagus ya sebenarnya. Bagus banget. DCI itu kalau kita bilang orang manfaatin AI booming, sebenarnya proxy di Indonesia cuma DCI doang sih. Karena aku pernah waktu itu ada company visit ke sana, itu memang beneran mereka itu kan cita-citanya kalau DCI itu mereka target long term periodnya. Makanya Pak Antoni Salim dia udah punya tanah di Bintan, dan Bintan itu kan nggak bisa kena gempa ya teman-teman. Jadi sebenarnya tesisnya data center tuh bagus, saya nggak ada emitennya di Indonesia. Jadi karena di Singapura itu land bank udah terbatas, data center cuma bisa lari ke 2 tempat. Kalau mau lari ke atas Malaysia lari ke Johor, kalau nggak lari ke ini gitu ya, ke mana namanya itu tadi Bintan ya. Dan tanah Bintan kita tahu ya megang itu Pak Antoni Salim gitu. Dan apalagi bisnis data center ini sebenarnya mirip kayak bank gitu. Kamu ya udah kayak nitipin data, ini nanti kita bayar jasa kamu, very simple bisnisnya gitu. Cuma rak COGS-nya listrik, udah yang penting kamu bangun itu dengan profesional dan lain sebagainya. Dan mereka target jangka panjang itu mau ke 1 gigawatt. Saat ini itu masih 80-90 megawatt, jadi sangat panjang story-nya sebenarnya. Dan banyak konglomeratnya kita lihat juga udah mulai expand ke data center ya. Contohnya ini udah jelas Sinarmas sama LG joint venture kemarin. Nah gitu sih yang aku lihat. Sama bagus itu banget. Yang kalau rumor era mau masuk bisnis data center. Iya dari aku ada denger sih Zar ada cerita aku kayak gitu ya. Oh oke, Zar, aku lagi mikir cuy, tanahnya di mana kalau Era Jaya gitu ya. Waktu kemarin tuh katanya dia antara mau akuisisi yang udah jadi atau mereka lagi mau coba bangun sendiri. Jadi prosesnya memang masih panjang karena dia beli yang mau jadi pun gak ada yang mau lepas gitu loh. Ada yang mau lepas
apa sekarang Ci? Iya. Bener. Terus siapa lagi yang data center kemarin ya? Aduh, aku jadi lupa deh. Astra ada tapi kecil, cuma kan Astra holding gede. Orang lihatnya kayak ini, kayak proksinya ini mobil, motor. Iya. Seperti. Oh, DSSA juga yang menariknya nanti ya kan, si XL sama Frank yang merger kan jadi entitas. Ada mini data center juga. Ada entitas baru. Katanya nanti dia akan akuisisi. Ya itu waktu itu pernah ada beritanya ya, udah lama sih waktu yang baru-baru mau merger. Nah, apakah nanti setelah ini pelan-pelan akan dimakan, kita nggak tahu sih. Tapi kayaknya DSSA menarik sih. Kayaknya sih. Cuman ya problemnya itu barangnya tipis banget. Tipis banget. Aku nggak suka sih barang yang tipis tuh. Susah keluar masuk tuh susah. Jadi kayak benar-benar kalau ada yang masuk gede ya harganya naik tinggi, kalau ada yang mau exit atau lagi marketnya lagi jebol turunnya jauh, kita juga mau cash out juga belum tentu ada bid. Itu aja sih problemnya, nggak enaknya di situ. Terus ini ada yang nanya nih di IG nih. Benar itu. Saratoga itu dia punya holding ya, bersama digital infrastrukturnya, tapi aku nggak tahu data centernya itu mau dimasukin ke Tepik atau di mana atau di Saratoganya. Nah itu mereka juga ada expansi grupnya Power bersama Providen Saratoga itu ada data center juga, itu benar gitu. Saratoga menarik sih kalau aku bilang. Banget sebenarnya sih ya. Iya kan? Orang udah kalau Adaro udah di pucuk, udah naik jauh, MDKA-nya naik jauh semua itu. Ya udah, Saratoga pasti ngejar gitu. Terus lucunya tiap kali aku tanya, Saratoga gimana? Nggak mau, gue nggak pernah untung main Saratoga. Terus aku tanya lagi sama yang lain, gimana Saratoga kayak menarik deh teknikalnya. Aku kan pertama cuma lihat teknikalnya doang ya, teknikalnya kayak mau gerak. Aduh, gue nggak mau, Saratoga susah mainnya. Ini tapi biasanya kayak dulu kayak kasusnya Barito kan juga gitu kan. Barito mah udahlah, itu mah cuma ATM-nya Pak Pepe doang, beli 800 naik 1000 jual katanya gitu. Mana nyangka kan naiknya sampai kayak sekarang dor-dornya kagak berhenti gitu kan. Iya, nggak hanya yang kan itu Ci, BRPT Iya, gitu. benar. Ya kayak MDKA juga aku biasanya kayak 1800 dulu beli 2000 jual gitu. 2000 turun kemarin ke 1000 gara-gara sekarang 1000 sekarang 2500 lagi itu MDKA. Bener, Saratoga lebih susah Ci, lebih miris dia. Benar. Aku ngerasa gitu. Tapi ya gue bilang sih tiap saat ada momennya. Mungkin saatnya PP, mungkin ada saatnya grupnya Saratoga main. Kita nggak tahu sih. Karena dulu kan pernah yang zamannya MDK naik terus itu nggak ada berhentinya. Nah sekali tidur, iya bener-bener dari 800 kalau nggak salah ya. Dari sekali tidur lama sekali. Terus dia ada yang nanya nih, katanya PGO. Kan aku bilang PGO siap-siap dar kan udah mau rups nih. Artinya mau naik mau turun, ya mau naik lah. Itu kan dia Saratoga, Saratoga. Si PGO kan mau rups kan, rups LB. Lu denger gak apa dia punya agendanya apa aja? Nggak ngecek sih. Rups LB. Tapi ya itu. Tanggal 20. Kita beli pasti naik sih. Aku higher high ya. Tiap hari bikin all time high baru gitu. Kalau saham yang biasa secara teknikal, anggap kita nggak tahu berita, kita nggak tahu apa-apa deh ya. Pokok saham kalau setiap kali bikin higher high, higher low itu biasanya kecenderungan memang ada yang ngumpulin atau ada yang beli gitu, dan bukan retail. Kalau retail kan beli untung keluar. Kalau dia beli dikumpulin terus nih, yang nggak tahu sih. Cuman waktu dulu kan ada rumor yang itu Leon yang Pak Pepe beli. Ya, mungkin nggak. Iya, mungkin nggak nanti rups LB kayak ada hubungannya kayak memberitahu atau ada apalah atau ganti apalah, nggak tahu sih. Mungkin makanya aku bilang aku cuman lagi rame sih soalnya antara sahamnya INA. Jadi kan INA itu minority ya di PGO. Benar. 3-4% ya. Iya. Detailnya itu mau dimakan sama Pak PP gitu. Nah, kemudian apa? Kalau aku rasa Masdar nggak mungkin keluar sih, tapi katanya udah keluar. Masdar kena itu sih, aku masih ya udahlah. Gosip. Udah gosip, namanya gosip juga. Iya. Ini menarik soalnya. Iya. Gosip. Yang aku dengar rumor katanya ya Masdarnya udah deal keluar. Plus tambah yang Pertamina PDV itu INA ya. Bukan deh, itu kayaknya anak usahanya lagi. Kalau INA kok PPT-nya INA Ci.
Oh, ini tapi nggak muncul di sini kok, namanya nggak ada, cuman ada Pertamina Power. Soalnya di bawah 5%. Oh, pantesan. Kalau kayak BMRI, seingatku kan dia muncul 8%. Oh, oke. Nanti suatu saat Ina tuh pasti lagi dialihin ke Danantara. Ini iya. lagi nunggu dialihin gitu. Itu juga jadi PR juga di Ina gitu. Oh iya, pantesan nggak muncul. Ya dengar-dengar sih rumornya sahamnya Masdar plus sahamnya Ina yang aku dengar. Nah makanya tadi aku pikir si Ina ini si Pertamina PDV. Dengar-dengar sekitar total hampir 20%. Nggak tahu sih bener apa nggak, kita masih nunggu announcement ya. Cuman kan takutnya kita kan nggak, kan tadi aku bilang kan kita nggak tahu nih bener apa nggak, kita cuma ngikutin technical chart. Pokoknya technical chartnya higher high higher low, volumenya juga stabil bagus, ya udah ikutin itu aja. Soalnya kalau kita nunggu berita keluar, nanti begitu berita keluar antara arah ya kita nggak bisa ngejar lagi. Iya, cuman gue biasa belinya pas lagi ada pullback, lagi turun gue beli, tapi gue nggak jualan ya, gue beliin terus aja, kumpulin kalau ada merah beli. Atau misalnya kayak momentum EBT kemarin kan lumayan rame tuh ya, sampai Toba Ara, terus brand juga naik. Ini kelihatannya sektor EBT ini lagi seksi banget gitu kan sektornya. Iya, jadi gitu. Nih ada yang nanya nih, CMNP kenapa habis Salim masuk kok nggak gerak-gerak? Kan emang jadi masuk gak sih? Gue sih kok dengarnya cuma rumor. Ceritanya kan ya ke 4.000 kan, sempat terus dibanting gitu. Karena sebenarnya kan dari dulu kan itu punya Salim. Oh gitu. CMNP. Jadi aku pernah baca, karena CMNP ini agak ribet sih. Jadi kalau kita baca setiap tahun dulu di 2000 berapa belas yang Emirates Tarian Venture yang di BRMS tuh pernah masuk si CMNP. Jadi Salim udah punya sebenarnya CMNP gitu. Oke. Kayak dia, karena kan karakternya Pak Salim gitu ya. Biasa kalau Pak Antoni Salim kan dia suka kayak gue pakai nama orang lain kayak proxy. Kalau kayak di ini kan tambang-tambangnya yang nongol Pak Agus Projo melulu gitu. Mungkin kalau di CMNP nongol beda Pak Yusuf Hamka gitu. Orang kan Pak Yusuf Hamka dulu komisarisnya Indosiar juga gitu. Baru soalnya tahu. kalau Antoni Salim kan tolnya banyak, tapi kayaknya ditaruhnya tuh malah yang di Filipina. Seingatku dia pakai SCO sih gitu. Tapi saya nggak listed ya gitu. Dan di Filipina deh seingatku tol-tolnya itu ditaruh gitu. Terus ada yang nanya kan tadi kenapa nggak naik-naik. Aku curiga juga karena ada ini deh, konversi warrant deh. Soalnya warrantnya masih bisa di-convert nih. Kayak Inet aja gitu loh, gara-gara konversi warrant barangnya jadi berat banget deh. Tapi untungnya sekarang udah enak. Iya. Kalau nggak, udah enak di atas 200. Iya. Banget jadi. Iya, kemarin gemes banget kan, kayak mau naik digebuk. Wah, ini orang konversi warrant. Jadi beli warrantnya atau yang udah punya warrant ditukar jadi saham. Jadi bikin saham induknya tuh jadi nggak naik-naik. Ya mungkin si CMNP bisa juga karena ini, karena udah bisa di subscribe terakhir tahun ini di bulan November tanggal 14 itu terakhir konversi di harga 980. Jadi orang punya warrant dia tinggal bayar 980 bisa jual jadi saham kayak itu kan. Terus ya ada yang nanya mengenai Raja sama Bumi nih. Wah, Raja juga nanti banyak ceritanya itu. Raja tuh nanti ceritanya pasti akan bagus banget sih, cuma ya belum. Ini kalau Bumi itu yang aku benci tuh Cengdong masih jualan 120 130 Ci, enggak deh. Oh gitu ya. Main yang lain ya. Kayaknya dikit masih lagi deh. Harusnya tahun ini kelar. Harusnya kelar ya semoga. Tahun ini. Kalau itu kelar gampang itu. Iya. Sebenarnya. Setiap 120 130 aduh Cengdong pasti jualan udah berat deh, jangan dulu disentuh. Nanti ya buat teman-teman yang ikut webinar hari ini doang nih yang di ini. Kita kasih clue. Nanti kuncinya kalau lihat tiba-tiba ada crossing gede nih ya. Nah, itulah saatnya Bumi mau dar-der-dor. ya harusnya sih logikanya begitu. Karena yang menjadi overhang di saham Bumi kan ya karena si CIC itu ya. Jadi kalau CIC-nya udah bisa dibeli nego itu udah enak sih. Cuman ya kapan kita nggak tahu sekali lagi ya. Terus nih ada yang nanya, Indi ada view gak kamu? Indi aku harus kalau Indi itu kan nanti ininya kayak
aku tuh nggak sukanya indie tuh kayak dia Iya, diversifikasinya terlalu over. benar. Itu aja yang bikin jelek, sayang banget. Padahal itu kalau awal emas jalan harusnya kayaknya Gold Proxy yang baru sih gitu. Menarik Indie sih mungkin sebenarnya ini. Indie mungkin yang menariknya dia akan divest dia punya Kideko. Karena kan ya. itu doang Cuma, story-nya. Ya yang karena gede. ya ngelihat jejaknya si itu sih Adaro-nya ya. Cuma kalau indie divest Kideko duitnya dari mana? Nah itu masih pikir duitnya dari mana lagi karena Oh iya, itu jadi cash cow-nya dia ya. Yang kayak buat dia. Nah itu yang aku nggak setuju tuh sama aku, soalnya udah bikin bisa kalau ngelihat ini kasus-kasus yang udah kejadian, tapi cash cow-nya aku rasa masih dari Kideko, jadi agak berat. Cuma memang bisa aja suatu saat kalau dirasa mereka udah yakin. Yang beli gitu, cuan loh. Apa? Yang beli cuan loh. Iya cuannya. rumor ya teman-teman ya, rumor ya. Itu aja lepas ke Petro itu apa yang nggak bisa gitu. Iya, rumornya sih nanti dia mau lepas karena dia mau jadi green, nanti dia mau fokus mungkin di yang bersih seperti gold. Ya paling goldnya doang ya yang menarik ya, nggak tahu deh yang motornya Alphanya nggak jalan, motor Alpha. Ya itu yang tadi aku bilang kayak Elektrum itu aja, to be honest mereka sebenarnya agak berat kan kalau kita lihat udah dikasih subsidi atau apa, dan Alpha tuh mahal banget, mahal 30 sampai 40 juta benar mereka. Nah, itu juga gila. jadi problem sih aku bilang. Model sih bagus ya, cuman harganya terlalu mahal. Harganya ya kurang masuk. Iya. Ya tapi sih aku suka sih sama indie. Menurut aku tinggal tunggu kapan dia akan ada big story lah, kita nggak tahu lah. Kadang-kadang teknikalnya juga bagus, ntar tiba-tiba turunnya cepet, memang barangnya juga ini sih tipis gitu loh. Ya nggak tipis banget, tapi cukup gampang naik turun gitu. Cuman kan kalau kita ngeliat kedekatannya Arsyad Rashid dengan Petrosi, dengan Pak Pepe, ya mungkin nggak tahu gimana caranya. Terus siang kok story sektor tech naik minggu ini ada apa? Sektor tech mungkin kan ada DCI doang nggak sih? Iya DCI, karena DCI gampang banget pakai 5 miliar bisa arah. Iya. Iya, ya kalau Goto gimana? Kan banyak nih yang suka sama Goto dan I'm not the one. Gua nggak suka sama Goto, bukan karena apa? Karena nggak sabar gue mainnya tuh lama. Gue suka saham yang dar kan. Ini sahamnya dar, terus besoknya hilang atau dia naik 2 hari 3 hari, tapi gue mesti pantau. Kalau nggak pantau tiba-tiba ada seller hilang deh, gue balik modal deh. Sering banget gue main Goto 10 kali 11 kali rugi kali. Udah untung main Goto tuh biasa, walaupun orang tahu 50-an beli, 60-70 jual kan, tapi lama naiknya gitu. Aku nggak suka sama Goto sih, benar. Aku juga bilang ngapain beli Goto, yang lain banyak lebih menarik. Soalnya Goto tuh yang bikin berharga dia sebenarnya Goto financialnya, yang kartu itu yang itu doang yang bagus. Sebenarnya kalau red hailing atau apa aku nggak suka sih sebenarnya gitu. Terus sama yang story itu kali yang mau dibeli sama Grab. Ya itu sih kayaknya takutnya jadi isu tahunan deh, Ci. Aku mulai ngerasa ada aroma kesana, bisa jadi isu tahunan juga bisa gitu. Agak-agak ya gitu deh. Kalau Goto ini banyak kepentingan juga ya. Iya. Jadi serba salah juga gitu. Terus nih ada yang nanya, untuk komoditi sawit bagaimana kok? Apa masih ada kesempatan untuk naik lagi? Yang masih menarik emiten yang mana? Sawit itu rata-rata orang biasa topiknya kalau yang fundamental banget itu TAPG ya. Iya, TAPG. Gila. TAPG gitu sih. Itu rapi banget. Bener. Rapi mulut itu. Paling DSMG juga udah naik kemarin. Iya. Bingung kalau ditanya sawit gitu. BBPT udah naik. Iya. LSIP. Iya, LSIP ya paling replanting ya, walaupun cash-nya tebal atau segala macam, paling replanting gitu sih yang jadi ganjalan dan udah pada tua. Gitu. Iya, sawit aku agak ketinggalan sih. Bukannya ketinggalan gimana, kadang keluar masuk. Maksudnya udah untung kan jual. Terus nanti komoditi koreksi kan turun. Akhirnya pas turun kadang mau dibeli lagi, nanti tahu-tahu dia reboundnya kencang, ya udahlah. Jadi agak nggak terlalu ngikutin pergerakannya TAPG. Pada tahu story-nya bagus, ada ya banyak story selain harga komoditinya sendiri sih. Cuman ya udahlah, udah terlalu banyak yang harus diperhatikan.
Apa ya, Saratoga ada data center. Mana ya? Bagaimana dengan rencana investasi atau akuisisi dari grup Jarum? Nah, kita memang tadi belum ngomong nih soal belum ngobrol grup Jarum ya. Grup Jarum ini menarik. Grup Jarum itu dia lagi fokus ke Patimban ya. Aku rasa itu Patimban itu nanti mungkin Subang. jadi next game sih. Yang SSIA. Patimban. SSIA kan dia masuk tuh. Jadi awalnya kan dulu sebenarnya udah Jarum udah, itu masuk udah tuh, punya usahanya itu kan udah punya. Benar. Dia nongolin aja 5% gitu. Gitu yang menarik lagi dia juga beli rumah sakit gitu ya. Udah kebanyakan duit Jarum Ci. Jadi beli aja apa yang dia suka. Iya. Gitu sih kalau Jarum. Kayak grup Konglo deh. Kenapa? Konglo sekarang begitu deh. Ya, semua dibeli-beliin ya gitu. Kayak Jarum udah jelas gitu. Iya. Kemarin Hill SSIA gitu. Iya. Data juga dibeli sama Iya. Jarum gitu. Nanti tinggal ini saingan sama si itu. Ya Wi-Fi. rivalnya si Wi-Fi. Iya. Nanti pakai satu Net Home, satu Starlight, kita lihat mana yang menang gitu. Mau voluntary apa ya? Mau tanya forum apa sih voluntary delisting, katanya mau voluntary delisting saham apa ya? Saham apa sih? Telegroup ada yang mention soal saham non syariah katanya mau voluntary delisting. Waduh, nggak ngerti deh. Nggak ngerti, cari aja kalau mau spekulasi 90% yang udah kering banget, retailnya tinggal 1% yang kering begitu. Susah kalau kayak gitu terlalu kering. Terus kalau ini katanya kalau Piva story apa ya? Kayak bukannya diakuisisi farmasi Australia. Piva tuh nanti mungkin banyak sih story-nya Ci. Paling nanti kayak project-project baru atau ekspansi pabrik dan lain sebagainya. Soalnya kalau kita lihat ini Sinarmas juga dia defensif ya kalau kita lihat outlook-nya. Propertinya yang di Singapura dilepas, cash out semua gitu, lagi ngumpulin cash, malah mainnya ke farmasi sama satu lagi telco yang bisnis defensif gitu. Itu sih aku lihat Sinarmasnya lagi agak defensif sih gitu. SMBR katanya. SMBR agak susah nih kalau SMBR ini, soalnya serba salah juga, bingung. Tapi aku cuma lihat teknikalnya aja ya. Ini barang kayak mau main tapi lagi nunggu momentum, karena kalau misalnya dia mau turun kan harusnya dia udah bubaran kan dari awal waktu main bareng si Crash kan pertama Crash jalan, SMBR naiknya lumayan tinggi. Nah tapi abis itu kan Crash-nya naik terus, SMBR-nya masih bolak-balik, tapi dia nggak turun juga nih. Sebenarnya kalau dia misalnya mau bubaran kan udah tinggal koreksi aja gitu, tapi kelihatannya ada yang akum juga nih ya. Waktu itu kan sempat ada rumor katanya mau si semen Gresik itu pengen ngelepas SMBR katanya ke Ultratech Semen yang India, tapi sampai sekarang kan dibantah atau ada yang bilang enggak nih, kayak rumor-rumor dong. Memang kan pernah masuk di media ya, waktu itu diberitakan si Gresiknya mau melepas karena nggak tahu deh, mungkin butuh uang atau gimana ya. Katanya sih emang si Ultratechnya lagi mau perluas pasar global, jadi lagi mau ambil SMBR. Teman ya berita kan. Semen susah soalnya sektornya juga nggak jalan. Benar. Terlalu oversupply gitu, kita jadi mau upload misalnya bikin report ada model juga kita udah males inputin angka ke dalam itu, jujur aja gitu, kayak udah value stock aja gitu. Kapan demandnya bisa keserap? Nah itu kan jadi pertanyaan. Iya, demandnya keserap mungkin kalau jadi bangun 3 juta rumah. Semua orang mikirnya begitu. Iya. Omongan pasti begitu. Iya, 3 juta rumahnya, tapi kapan gitu. Ini ada yang nanya port. Kalau port jujur aku nggak ngikutin, aku juga nggak tahu. Lu tahu tentang saham port nggak? Terlalu kering, kayaknya retailnya kering banget deh. Itu terakhir pernah sempat itu kan barangnya Boy Thohir dulu, salah aja. Cuma dia divest gitu. Aku pas baca nggak terlalu ngerti bisnis pelabuhan gitu. Iya, aku juga kalau beli saham yang aku nggak ngerti, mau katanya naik tinggi tapi nggak tahu gitu, jadi nggak berani masuk juga. Ini saham TB tadi kita udah bahas di awal. Kalau AADI punya insight gak on AADI?
ada mah buy and hold kali sih. Udah murah banget valuasi. Oh gitu ya? Kapan main nggak tahu. Iya. Oh. Aku suka sebenarnya daripada beli PTBA sekarang mungkin ADI gue rasa gitu. Iya, tapi kok lagi jelek gak sih? Kalau market talks yang itu kejadian sih game changer sih. Oh. Tapi kalau misalnya gini, batu bara kan lagi nggak ada story ya. Dari China-nya juga nggak ada peningkatan demand. Terus malah banyak yang kayak China juga sekarang mau beralih ke kalori tinggi. Jadi dia ngambilnya nggak di Indo. Nah jadi kalau aku sih ya daripada ADI mending gue beli Adaro deh. Kayaknya kalau EBT jalan Adaro bisa kecipratan sih. Kayak proyeknya masih banyak story-nya Adaro sih. Iya. Kebuka ke publik Kayan lah itu di Kalimantan segala macam. Tunggu waktu aja. Terus ini ada yang nanya cuan brand Petro terkait rebalancing MSCI. Wah itu mah tunggu dari yang insti yang lebih rajin ngitung aja deh. Tapi kalau aku pribadi, cuma aku rasa cuan di SSA sih kalau aku bilang ya. Gitu. Kalau brand aku rasa mungkin 1-2 tahun lagi sih gitu. Mungkin mau play juga bisa play gitu. Soalnya brand sebenarnya walaupun valuasinya mahal gitu masih jualan cerita bisa gitu. Yang di Halmahera, yang di Sumatera itu semua sumurnya masih ada yang beberapa belum dieksplor. Itu merasa masih panjang jalannya brand sebenarnya terlepas kita nggak bisa valuasi. Gitu. Oh, terus BKSL, lu dengar nggak BKSL? Nggak berani kalau yang ini sih. BKSL tuh sebenarnya ceritanya bagus, cuman kayaknya kalau kita lihat ya kekurangan bensin gak sih? Kayak ini sekarang ya merah udah lebih banyak didominasi merah gitu. Ini juga akhirannya kemarin sempat naik nggak bisa kuat. Terus kalau kita lihat di broker summary juga ada satu broker yang awalnya beli di awal sekarang ada jualan. Jadi karena itu akhirnya BKSL-nya aku buangnya juga nggak untung, kayak untung sepoin atau rugi sepoin aku lupa deh. Terus aku lihat kok nggak enak gitu mainnya, berita banyak, berita ini banyak banget, tapi kok sahamnya nggak ada angin gitu, nggak ada flow, nggak ada kebagian flow. Jadi aku rasa sih ya mendingan lebih menarik kalau misalnya sama-sama properti Pani dulu kali yang ada cerita. Pani sih, aku juga setuju Pani CPDK sekarang. Iya. Dua itu doang. Sementara BKSL susah mainnya, aku juga bingung gitu. Sebenarnya kalau gue BKSL gue ini dia kalau kan kadang-kadang banyak retail yang masuk ya, itu kalau mereka beli terus nggak naik mereka suka cut ke bawah. Nah kalau pas lagi dibuangin merah gue suka beli. Nah ntar rebound biasa itu sekitar 130 dulu tuh 130 nyampe 130 jual, nanti turun lagi 120 di bawah 120, tapi sekarang udah bikin lower low nih kelihatannya enggak sampai lower low ya, pokoknya sempat 90 sekian deh, udah mulai nggak enak gitu mainannya. Jadi kayaknya udahlah itu nanti dulu aja. Terus ada yang nanya IPCC, gue sih nggak tahu ya IPCC ya. Gua nggak main kalau BUMN gitu sih ya IPCC ya orang paling hubunginnya story Patimban gini segala. Aku juga nggak perhatiin, cuma ya valuasi single digit, dividend yieldnya menarik. Dulu sih begitu ya Ci, di harga 600-800 aku ingat banget gitu. Sekarang udah 1000-an nih IPCC gitu. Terus ini kalau kita lihat kan saham Java, saham ayam-ayaman pada naik nih, kayaknya gara-gara Trump nggak sih? Sama aku masih kalau poultry bukan iniku sih, bukan iniku, tapi aku lagi perhatiin Java juga akhirnya rebound tuh. Masih belum ada berita lagi. Iya itu MGB. Javanya sendiri pun kan sekarang masih lagi ngurusin proses ini kan, listing yang LTD-nya di ini, jadi belum ada update juga dari IR-nya sebenarnya gitu sih yang aku dengar terakhir. Jadi sama itu gue malesnya lagi ada masalah yang beras oplosan ya oh. Jadi kayak takut lagi ada berita-berita begitu. Consumer ya. Iya jadi nanti dulu deh pikir kalau murah mau ya, kalau murah, cuma kan kemarin harganya udah lumayan naik tuh. Nah jadi katanya sih kan kemarin ada berita 4 hari yang lalu grupnya Wilmar sama Java itu di pusaran kasus beras oplosan. Kalau ada kasus-kasus gitu kan kita agak males ya, nanti kalau tiba-tiba
lagi kemana atau lagi nggak di depan monitor, toto ada yang panik gitu ya, ada yang jualan gede, ntar turun lagi, ntar begitu turun teknikalnya begitu berubah yang dari naik terus turun ke bawah, retailnya jualan lagi. Kayak kasus Aisyah dulu sih, yang beras semuanya kan, jadi kan panik gitu tuh orang bener. Iya, makanya kalau yang ada kasus-kasus gitu, aku cenderung nunggu sih. Kalau murah boleh, jadi risk kita nggak terlalu gede. Ini kebetulan udah naik, jadi nanti dulu lah. Ini soalnya si Java aja juga lagi diperiksa, jadi aduh ntar aja deh. Ya, kalau pengalamanku memang kalau saham udah kena politik. Iya. Dulu aku tuh pernah beli sini di harga 700, 1.400-nya. Terus itunya yang salah satu direksinya itu kan itu tiba-tiba yang orangnya Hapsoro diperiksa kasus BTS, nggak gerak itu saham berapa tahun ditabung. Wah, nggak bisa keluar mana FCA. Wah, itu tuh kadang-kadang kalau udah politik korupsi ya, mending kasus lah ya. Dulu. Iya, pokoknya semua lagi terkena kasus mendingan main yang tempat lain dulu lah, yang lebih adem daripada ntar pusing tiba-tiba di antara digembok, disuspend atau ada yang jualan. Kalau pelayaran lu ada yang suka nggak SMDR misalnya? Kalau SMDR ya aku tahu memang rapi, dan sebenarnya SMDR itu kan gini ya teman-teman, problemnya Myers aja PE-nya yang global shipping aja cuma 4-5 barang sebagus itu. SMDR mungkin story kedepannya kayak Patimban apa segala macam ya, belum tahu mau market yang mana, tapi lagi ada yang main loh. SMDR rapi iya, itu benar-benar aku ada perhatiin. Benar. Kemarin sempat terkoreksi, makanya waktu agak turun aku kan sempat naik sampai 368, 370 ya kayaknya ya. Nah, ini kan mulai waktu abis itu turun, mulai turun aku sempat beli tuh 320, nih udah 334 sih. Cuman kayaknya mau main yang lain yang lebih cepet deh. Soalnya dia rapinya pelan-pelan, 1%, 2%. Aduh, nggak enak, nggak dar-der-dor. Nggak dar-der-dor buat orang yang suka ini, bener itu. Iya kan enak yang langsung dar. Apa nih yang lagi rame? Tadi ada yang nanya apa sih nih di sini? PSAB tadi udah. Oh ya Wirge, kalau Wirge lo dengar something nggak? Ini banyak banget yang nanya Wirge. Bagus banget sih, cuma tapi kayaknya belum jalan. Oh katanya tinggal tunggu satu crossingan lagi. Oh sih, tunggu aja lah, itu nanti ceritanya jadi banyak lah ceritanya. Sama lah kayak grupnya itu. Nanti ada cerita. Oke, gue sih ya 90-an gue beli sih, tapi emang ya 80-90-an. Iya. Ya 80-an kalau dapat di bawah 90 beli, 100-an nanti jual dulu gitu. Iya. Sih begitu dulu sih. Ini banyak banget yang nanya aja semuanya. Pada nanya. Kayak ada apa sampai aduh nggak tahu sih ya, jujur aku cuman baca dia kepemilikannya ada perubahan ya, yang tadi ada Sinar siapa tuh yang namanya Laut Biru itu kayaknya jualan ya, diganti sama 3 orang pemegang sahamnya itu. Ya aku tahu cuman itu sih, tapi kayaknya ada something yang aku belum dengar gitu, dan orang-orang juga kayaknya banyak yang belum dengar. Terus ada yang bilang katanya ini barang mau naik tinggi. Duh, nggak tahu deh. Soalnya aku belum ketemu katalisnya. Jadi susah justifikasi ini barang mau naik tinggi, story-nya apa? Data center katanya. Data center lagi. Data center duitnya dari mana? Kapan segede? Nah, terus ini ada yang nanya nih, sampai kapan konglomerasi bertahan? Sampai ini kapan? Susah sih. Kalau udah kayak udah euforia begini gitu ya. Iya. Karena jujur aja, karena sekarang orang mau main apa udah bingung gitu. Balik lagi. Kalau orang dirasa udah terlalu limit apa segala macam, kalau aku rasa ketika valuasi big banks itu ya mungkin orang mulai masuk lagi gitu. Ya itu sih aku bilang tunggu rotasi lah Cik. Iya. Lagi. Soalnya nggak ada pilihan ya. Pilihan kita. Benar. Terus konglomerasi banyak ini corporate action. Ada yang IPO, ada yang M&A, ada yang stock split. Jadi karena nggak ada pilihan untuk barang-barang fundamental seperti blue chip, ya mau nggak mau main yang lagi rame sih. Kalian mau tanya right issue. Kalau right issue wifi harganya kan hampir sama dengan harga saham, tapi kalau tower harga right issue-nya itu lebih mahal daripada harga saham. Kalau boleh tahu biasanya kenapa ya? Terutama kalau dilihat dari keperluan owner konglo.
Kalau masalah rasio itu kan balik lagi ke ini ya, emiten sendiri, itu style yang mereka aja sih, aku nggak bisa jawab. Tapi kalau si TOWR ini ya itu keperluan owner ya, itu udah jelas mereka mau kan Makan gini semua. ya, kalau sektor Menara tuh lagi, aduh Menara tuh udah pada M&A ya itu kan nanti kan ada yang ini kan, revenue bisa turun, orang pada panik, jadi agak valuasi diskon market, terus kan era suku bunga lagi tinggi gitu. Jadi saat ini kan fundingnya, biaya bunga mahal dan lain sebagainya, dan si tower ini kalau kita baca prospektusnya jumlah right issue-nya yang 5 berapa T itu memang untuk bayar utang sih sebenarnya gitu. Jadi jarumnya injek gitu ya udah biar ini aku ngeberesin balance sheet gitu. Tapi kayaknya dia mau right issue di 680 sedangkan harga waktu itu 500. Ya, Feeling gue, langsung, feeling gue kayaknya dia mau nyerap semua right deh. Karena kita nggak mungkin tebus dong retail nggak mungkin tebus, rugi. Pasti. Iya, sekali tebus sudah langsung rugi ya kan. Mendingan gue beli di pasar. Misal gue dapat rate 10, gue beli aja di pasar 580 diskon cepet loh. Terus apa ya? Banking, ada nggak sih banking yang menarik katanya saat ini? Susah ya kalau ngomong menarik, kita ngomong semua valuasinya lagi. Oh iya, benar-benar. Tapi cuma kan ya udah hampir minus 2 STD segala macam, ini menarik. Cuma Menarik sih. dari daerah kalau kamu nggak sabaran, kalau kamu pengen muter duit ya merasakan hype ya, itu sih yang di PR ya kalau banking gitu. Oh ya, ini juga ada yang nanya RI Film. Nah, RI Film ini juga gimana ya, ada satu yang sangat aneh sih aku bilang. Jadi sebenarnya story-nya bagus, dengan right issue SBS itu masuk, itu sebenarnya oke sih, karena kan dia salah satu raksasa perfilman di Korea ya. Jadi itu bagus ya, memang right-nya di bawah. Cuman aku juga bingung, nih sahamnya tuh turun terus, kayak apa karena konversi right, karena right-nya 800 mereka beli terus di convert, tapi harga right-nya juga, right-nya sendiri 800 loh, mahal loh. Nggak tahu sih, cuma aku lihat nggak enak deh permainan. Tanya film sih aku paling nggak bisa jawab. Bener. Setiap ada film box office baru main itu satu ya, begitu sih, itu susah, saham yang paling susah karena jomplang banget sih, market cap-nya sama balance sheet-nya paling cuma 2-3 T gitu ya asetnya. Market cap-nya udah puluhan T, pakai story semua, jadi agak susah. Film aku pribadi nggak bisa main film. Iya, aku juga dulu nggak pernah main. Jadi aku waktu itu sempat diajakin temen tuh beli. Ceritanya tuh ya convincing. Terus waktu itu teknikalnya memang bagus. Teknikalnya lagi, wah kayaknya mau jalan gitu. Ditambah story. Jadi katanya ada salah satu sekuritas yang memang beli banyak. Holdingnya itu katanya mau IPO. Jadi untuk meng-IPO-kan. Oh ya. Aku ada dengar. Iya kan, jadi biar dia kelihatan valuasinya lebih menarik karena dia punya berapa persen daripada saham film ini. Jadi film itu katanya waktu itu akan ditarik biar lebih menaikin lah valuasinya dia. Tapi yang ada bukan ditarik, tapi malah digebukin gitu. Gue juga akhirnya cut loss nih di film, temen gue yang ngasihin gue juga. Iya, aku tuh nggak pernah beli loh, dari dulu nggak pernah suka. Kalaupun beli tuh minimalis banget, ya paling 10 lot, ya asal iseng aja gitu loh. Dan itu pun aku nggak punya keberanian, habis itu beli terus buang. Tapi kemarin tuh karena ceritanya segitu meyakinkan, ditambah teknikal itu bagus banget, aku masuk agak banyak. Tapi akhirnya aku menyerah juga. Gila, tiap hari turun dan tidak ada perlawanan sama sekali. Rate-nya juga aku buang, sahamnya juga induknya aku buang, tukerin Toba, udah beres. Jadi bener sih. Iya. Bener sih, aku bilang aku juga gitu. Habis udah kayak udah hopeless gitu. Kita mungkin kalau barang PPP kan gitu ya, kita tunggu, oh ya udah tunggu, kalau perlu average down nanti bisa kuat. Ini masalahnya kita nggak tahu nih turunnya itu sampai seberapa. Kita nggak punya nyali untuk nge-hold berharap dia balik, karena ini bukan saham konglomerasi gede kayak even Bumi BRMS aja masih bisa exit loh kalau di average someday itu nanti akhirnya dikasih keluar. Tapi kalau ini jujur aku juga nggak ngerti sih akhirannya. Terus dia nanya BUFA, tadi kita udah ngomong nggak sih BUFA? Hapsoro kita belum banyak ngomong ya sih. Aku agak BUFA, Mina itu bukan, aku nggak terlalu ngikutin. Aku lebih suka ya kalau Hapsoro beli raja sekalian gitu, bener sama sih. Ratu ya, simple sih Ci aku. Bener. Walaupun
nanti kayak Mina nanti mau dapat proyek apa segala macam ya itu jalan lagi ya kita nggak tahu sih. Aku bukan sama Mina nggak terlalu ngikutin gitu. Aku sempat main Bufa karena teknikal aja, cuman aduh volatilitasnya nggak kuat deh. Nggak kuat deh. Misalnya naik, ntar besoknya dia bisa tiba-tiba ARB. Nggak enak. Aku nggak suka saham yang kayak naik terus besoknya ARB. Aduh pelit banget sih. Kayak ya udahlah kita cari yang aman-aman aja lah. Walaupun kadang-kadang tergiur karena kelihatan teknikalnya kayak mau ngebreak gitu loh, kayak udah yakin banget nih jalan gitu, ternyata bisa berubah. Terus mengenai nanya isu dan antara injek masuk ke GIAA bagaimana? Ada barang yang lain gitu ya kayak Pegeo, Toba gitu, kenapa masuknya Garuda gitu yang berat. Oh, iya. Kalau aku sih simple gitu aja ya, sama cerita mungkin sama pendapatnya kalau kayak gini gitu. Karena berat juga ya untuk nyelamatin Garuda menurutku pribadi gitu. Iya. Nah terus kalau Antam tadi lu udah ini belum sih? Ini ada yang nanya Antam ya paling nggak tahu apakah masuk MSCI atau enggak, jadi pertanyaan semua orang gitu. Iya. Jalur prestasinya itu aja sih Cip. Oh iya sih, cuman terus ada juga nanya grup Lipo ada yang menarik gak? MLPL doang gue bilang, tapi itu tradingnya susah. Iya. Susah grup Lipo. Iya, tradingnya susah. Kurang, dan menurut gue sih kalau biasanya ya kalau ada turun-turun di bawah cepet biasa beli, nanti di atas cepet jual, paling gitu doang. Nggak bisa dapat daging tebel karena gue nggak tahu ada cerita apa di situ. Kalau nggak ada cerita kan kita nggak berani nge-hold lama ya, unless kita tahu storynya. Terus yang wacana merger Tebik sama MTEL menurut lo bakalan terjadi atau kayak wacana 10 tahun lalu akhirnya nggak jadi? Ya aku tadi cerita sih, aku kayak kita mau bahas gudang ya grup ini pengen main ya, aku lihat sebenarnya patternnya gitu sih. Udah tangkap gitu. Walaupun kalau menurutku pendapatku pribadi ya jumlah menara MTEL paling banyak, nomor 2 tower, nomor 3 Tebik soalnya nggak terlalu ini kan agresif kan dia akuisisi menaranya gitu. Dia lebih ke data center, fiber pun juga belum kelihatan gitu. Beda sama tower masih MTEL juga kelihatan angka fibernya gitu. Aku bilang ya ini emang ya isu lagi, tapi katanya yang 10 tahun itu katanya setelah aku coba cari tahu itu katanya memang ada upaya untuk iya, itu sih. Benar. Itu benar. Tapi Tebik mahal. Mau jualnya mahal. Iya. Jadi ntar takutnya ujung-ujungnya wacana lagi ya kayak waktu. Wacana lagi ya. Kemarin aja tuh Tebik waktu ke 3.500 kan muncul juga wacananya gitu. Iya. Tapi MTEL nih beritanya banyak loh, dia mau buyback 1 T ya? Iya. Cuman sahamnya susah sideways. Ya kita nggak tahu ya, nanti siapa tahu kayak PGO ya. Dulu kan PGO mainnya susah ya. Kayak capek banget. Tapi ya kita nggak tahu apa nanti ada berita atau nanti ada flow akhirnya dia bisa jalan. Kurang tahu juga sih. Nih, ini ada yang tanya nih. Mungkin abis ini kita akan masuk ke technical chart. Cuman ini ada yang nanya, Leon ada yang menarik gak? Boleh gak kasih 5 saham pilihan? Aduh, ini disclaimer on ya. Disclaimer on banget, iya. Oke, kalau saya karena mungkin saya karena udah pernah yang feeling aja mungkin yang bisa kita ikutin hype-nya ya. Mungkin saya rasa kalau untuk Barito aku pegang brand. Karena masih agak bawah banget di compare sama BRPT, PIA-nya yang udah lebih keluar beritanya cuan dan petronya gitu. Aku pegang brand kalau Barito. Kedua, kalau untuk yang gengnya WiFi ini ya mungkin WiFi aku rasa ini lagi coba retest APH menarik ya, itu WiFi. Kemudian untuk WiFi tadi udah brand gitu ya. Kalau 5 nih agak banyak sih ya. Itu aja udah disebutin. Tinggal kita feeling aja suka yang mana gitu. Mau antara kamu mau beli yang itu tadi kan kalau kayak Bumi masih berat seller gitu. Mungkin BRMS coba yang mau main MSCI. Banyak sekarang semua ceritanya, tapi kita lihat teknikalnya masuk atau enggak. Nah itu tuh balik lagi kalau aku bilang gitu. BRMS gue cuman nggak nyamannya terlalu banyak report buy. Iya. Perhatiin nggak saham yang terlalu banyak report buy seringkali profit taking gitu. Dulu nih waktu zamannya Bumi, aku lagi cerita dulu kan Bumi dari 50 naik sampai 8,5. Terus one day 8,5 ada satu asing, one FOMO gitu kan. Wah target 15.000.
kita HK, dia jebol turun sampai 6.000 dalam waktu sehari apa 2 hari. Waduh, stres dong. Namanya kita masuk jumlah besar dan kita percaya bahwa report itu akan mencapai targetnya. Karena sebelumnya asing-asing keluarin tuh setiap hari buy, target di ujung langit semua. Nah, biasanya kalau kayak gitu kayak udah banyak yang punya deh. Iya, benar. Kalau saham udah banyak yang punya, itu chances untuk mereka profit taking itu lebih besar. Jadi kalau kayak gitu aku cuman nggak nyaman itu aja sih. Malah yang nggak sangka-sangka energi yang naiknya tinggi banget. Iya. Dan cepat. 400 sih. Kemarin juga aku pikir isunya reda malah masih naik aja. Iya benar. Jadi yang lebih ya kalau udah banyak yang keluar report biasanya lebih baik ya trading aja lah, trading untung jual atau gagal cut loss, karena takutnya yang pegang udah banyak karena itu banyak diberikan rekomendasi. Oke, mungkin sekarang aku masuk ke technical chart ya Leon, aku izin sharing dulu. Oke, boleh cerita. Oke, aku izin sharing dulu. Oke, slideshow. Nah, kita akan masuk ke technical chart minggu depan. Sekali lagi kayak biasa, disclaimer on. IHSG nih kalau bullish skenario, IHSG itu udah break resistance downtrend line di 7150 dan last high di 7240. Potensi rally lanjutan akan menuju target rounding bottom pattern di 7750. MA 50 hari itu berpotensi membentuk golden cross terhadap MA 200 hari. Dan kalau bearish skenario-nya rebound membentuk shooting star candle di resistance Ganfan line 8/1. Gagal break di level tersebut akan membuka potensi koreksi ke 7120 dan 7050. Indikator RSI-nya udah overbought. Nah, untuk rotasi sektor, kira-kira sektor mana? Nah, ternyata di weekly kali ini HSG sektor yang improving tuh nggak ada. Aku kan biasanya suka beli yang di improving, habis itu biar ke leading. Malah banyak yang sekarang main pindah ke leading. Ada IDX Basic, IDX Run, IDX Health, IDX Energi, Infra, ini semua di leading. Dan yang weakening itu cuma satu, IDX Tech. Dan yang ada di lagging ada IDX Cyclical, Industry, Non-Cyclical, Finance, sama Prop. Nah, kalau kita pecah lebih halus nih secara daily, ternyata yang lagging itu ada satu sektor yaitu IDX Energi. Nah, kalau yang di leading ada IDX Infra, kemudian ada IDX Industry. Properti itu turun ke weakening ya, properti non-cyclical, cyclical, IDX Run, Basic, sama Health. Yang lagging ada IDX Tech, Finance. Nah, kalau yang infra yang lagi mau naik nih, dari lagging dia naik nih ke atas itu brand. Nah, itu biasa aku suka kan yang aku bilang tadi, beli di improving, tunggu dia panen, nanti di leading. Biasa kalau di leading dia rally-nya lumayan. Dan yang improving ternyata itu SSIA dari improving langsung loncat pindah ke leading, makanya kan rally-nya berasa ya. Nah, PGO juga masih ada di leading, Karya ada di leading, kemudian ada ISAT, ada BNLI ya, ini BNLI di mana? Kemudian Akset sama PTPP. Cuma PTPP ini sedikit kehilangan momentum, dari atas dia turunnya ke bawah nih, dari atas dia turun ke bawah. Kemudian ada weakening, yang weakening itu ada SEN, ada INET, ada KIN, ada Data, ADI, PBSA, Total, Telkom. Yang lagi ada CMNP, Arko, Jasa Marga, TOWR, MTEL, Jekon, XL. Dan kalau energi weekly-nya ada apa ya? Kalau energi weekly itu yang di improving ada Raja. Berarti ini boleh masuk ke daftar pantau nih, Raja, Harum, ADMR, Apexindo, Adaro, sama Doit. Yang improving, nah lihat kan kalian, dari improving dia loncat ke sini ke leading, ini Toba. Ini loncatnya biasa lumayan, makanya beli tuh di area improving. Jadi pas kita panen tuh biasanya lumayan. Cuman kadang juga dari improving bisa gagal juga dia turun. Tapi lebih enak beli di improving, berharap dia pindah ke leading. Energi, lihat ya, dari improving loncatnya begitu panjang, itu energi rally-nya tinggi. Cuan juga dari improving loncat ke leading, yang sekarang ada di leading. Bumi, Medco, MBSS, Dewa, DSSA. Yang weakening ada Elsa, yang di lagging itu banyak Lead,
ITMG, ABMM, Bayan, Petrosi, Indi, PTBA, Akra, sama Nihil. Nah, untuk sahamnya yang menarik untuk minggu depan ada Barito break last high di 1460 dan tetap bertahan di atas level tersebut. Jadi potensi rally lanjutan akan menuju target rounding bottom pattern di 3650. Saat ini Barito udah di atas Tenkan Sen, Kijun Sen, dan Kumo. Jadi untuk rekomendasi teknikal Barito buy area di 2330 hingga 2190, target 1 2380, target 2 2500, stop lossnya 2170. MACD sama parabolic area juga positif. Kemudian ada SRTG yang tadi kita ada sebut. SRTG ini teknikalnya menarik karena dia rebound dan akan tes point B di 1880. Jika break level tersebut, maka potensi SRTG untuk rally lanjutan menuju PRZ bad pattern di 2690. Rekomendasi teknikal adalah buy area di 1895 hingga 1785, target 1 1950, target 2 2050, stop lossnya 1765. MACD sama parabolic area juga positif. Kemudian ada DOH ya. DOH ini break resistance downtrend line di 102 dan akan tes resistance kuat di 108. Ingat ya, resistance 108 itu yang kuat. Kalau dia bisa nge-break, itu akan sangat menarik. Jika break level tersebut, maka potensi DOH untuk rally lanjutan menuju target rounding bottom di 138. Indikator super trend sudah mengkonfirmasi sinyal beli. Rekomendasi teknikal buy area di 110 hingga 104, target 1 112, target 2 118, stop loss 103. MACD positif, parabolic area juga positif. Kemudian untuk Toba ini rebound setelah bertahan di atas support yang sebelumnya menjadi resistan 740. Toba itu break last high di 955 dengan volume yang besar. Nah, kita lihat ya, sini volumenya itu besar. Dari Juni, Juli, dan ini kemarin terbesar nih volumenya. Potensi rally lanjutan menuju target rounding bottom di 2000. Rekomendasi teknikal buy area di 1190 hingga 1120, target 1 1215, target 2 1270, stop lossnya di 1110. MACD sama parabolic area juga positif. Kemudian ini ada cuan ini break resistance di 1285 dan membentuk breakaway gap. Dalam jangka panjang, cuan ini berpotensi membentuk flag pattern menuju 3.500. Minervini trend score adalah 8 dari 8. Biasanya kalau trennya udah Minervini-nya udah 8 dari 8 tuh biasanya udahlah tinggal di trend following aja, ngikutin aja naik terus. Teknikalnya rekomendasi buy 1705 hingga 1605, target 1 1740, target 2 1820, stop lossnya 1590. Parabolic SAR dan MACD positif. Kemudian ada Dewa ini rebound dan akan tes resisten di 189. Jika Dewa berhasil break level tersebut, maka potensi Dewa untuk rally lanjutan menuju target cup with handle di 216. Indikator parabolic SAR sudah mengkonfirmasi sinyal beli. Rekomendasi teknikal adalah buy area di 193 hingga 182, target 1 196, target 2206, stop loss 180. Tapi MACD masih negatif, parabolic area udah positif. Oke, itu aja chat yang menarik untuk minggu depan. Oke, karena kita udah di akhir acara, Leon mungkin ada closing statement untuk teman-teman semua di sini. Kalau closing statement aku pakai quotes-nya cerita. Kalau orang musim duren beli duren, kalau orang musim rambutan beli rambutan. Aku paling suka banget sih quotes itu karena benar yang aku alamin di aku kerjaan sehari-hari ke klien, ke insti, ke sales biasa. Nah itu sih. Nah jadi aku bilang itu sih quotes terakhirku. Lagi musim duren beli duren, lagi biasa cerita suka ngomong gitu. So, itu aja sih Ci. Iya sih benar-benar. Oke. Oke, mungkin gitu dulu. Thank you banget untuk Leon sama NH Korindo ya, akhirnya kita bisa memberikan edukasi ke teman-teman semua hari ini. Buat yang udah beli tiket, minggu depan kita ada webinar berbayar sama Cicuai. Hari ini harusnya tapi ditunda karena beliaunya berhalangan. Jadi minggu depan jangan lupa cek ke email kalian biasa sekitar H-1, dan kalau ada kendala bisa chat ke admin CLC seperti biasa. Oke, gitu dulu ya. Thank you ya Leon, sehat selalu dan happy cuan terus ya, cuan beggar. Oke, thank you semua, bye.